Nana Febi Ananda dengan NIM 181203 kali 134 S1 Manajemen Perbanas Institut Jakarta. Di sini saya akan merangkum materi startup manajemen dari bab 1 hingga bab 6. Baik, di sini ada 6 bab. Bab pertama yaitu ekosistem startup, bab kedua ide inovasi berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi pasar. Bab ketiga farm work dan metode menjalankan bisnis startup. Bab keempat, langkah-langkah taktis untuk menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Bab kelima, strategi dan taktik pemasaran yang efektif dan terjangkau untuk startup. Bab yang keenam yaitu yang terakhir, mengendalikan dan menghadapi situasi krisis yang dihadapi bisnis startup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang startup. Startup adalah merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Baik, yang pertama adalah perkembangan dan tantangan perusahaan startup nasional. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan perkembangan perusahaan startup di Indonesia. Perkembangan perusahaan startup di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Perusahaan startup yang menggerakkan bisnisnya dengan bermodalkan infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Bahkan, beberapa perusahaan startup secara meyakinkan sudah berhasil merubah lanskap bisnis konvensional menjadi berbasis internet. Selanjutnya yaitu adalah kelebihannya. Perkembangan perusahaan startup di Indonesia didukung oleh pertumbuhan jumlah pengguna internet yang pada tahun 2015 mencapai 132,7 juta pengguna. Secara agregat, pertumbuhan penggunaan internet di kawasan Asia Tenggara ikut memacu perkembangan perusahaan startup di kawasan ini. Selanjutnya yaitu kelemahannya, yaitu perkembangan ini tentu diiringi oleh berbagai masalah. Di antaranya adalah modal dan intensitas persaingan yang bersumber dari ekspansi perusahaan asing. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tantangan perusahaan startup. Tantangan yang dihadapi perusahaan startup tidak terlepas dari siklus perkembangan bisnis yang harus dilalui oleh perusahaan hingga mencapai tahapan stabil dalam hal memberikan keuntungan dan menghasilkan aliran kas positif atau aliran kas masuk lebih besar dari aliran kas keluar untuk kebutuhan investasi atau operasional. Dengan kata lain, perusahaan sudah menghasilkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada 2 tantangan dari dalam maupun luar negeri. Tantangan dari dalam negeri terutama bersumber dari kurangnya ketersediaan modal yang dibutuhkan untuk mendanai pengembangan perusahaan dalam rangka mencapai level menengah atas. Setelah itu, tantangan di luar negeri bersumber dari persaingan dengan perusahaan startup berskala internasional dan investor yang berminat untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan startup potensial. Ide inovasi berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi pasar. Ide kreatif adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang memungkinkan untuk membuat mereka menemukan pendekatan-pendekatan atau juga terobosan baru dalam menghadapi situasi atau juga suatu masalah tertentu yang biasanya itu tercermin dalam pemecahan masalah dengan cara yang baru serta juga unik, yang berbeda dan juga lebih baik dari sebelumnya. Ada pengembangan ide kreatif dapat diidentifikasikan menjadi 3, yaitu menciptakan, modifikasi, dan menggabungkan. Setelah itu ada tahapan ide kreatif, yaitu belajar, pelatihan, investigasi, pencerahan, ideasi, dan eksekusi. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan pemanfaatan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau meningkatkan produk baru, proses, dan sistem yang memberikan nilai bermakna atau signifikan. Selanjutnya ada pengembangan inovasi, ada 4, yaitu membuat produk atau layanan yang menarik bagi konsumen, membuat produk atau layanan yang dapat menyenangkan persaingan pasar, membuat dan memanfaatkan sumber daya produksi, mencegah kebosanan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Dan yang terakhir ada tahapan ide inovatif, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kerumitan,
kemampuan diuji cobakan, dan kemampuan untuk diamati. Selanjutnya adalah framework dan metode menjalankan bisnis startup. Yang pertama, saya akan menjelaskan arti Lean Startup. Lean Startup adalah sebuah metode yang berfokus pada cepatnya penciptaan prototipe dengan tujuan pengajuan asumsi. Ada beberapa tahapan dalam metode Lean Startup, yaitu pertama, market validation, yang kedua, product validation, yang ketiga, business validation. Ada 5 prinsip Lean Startup, yaitu yang pertama, entrepreneur are everywhere, yang kedua, entrepreneurship is management, yang ketiga, validate learning, yang keempat, innovation accounting, yang terakhir adalah build, measure, and learn. Ini adalah kunci terbentuknya startup. Perbedaan tradisional startup dan Lean Startup. Dari aspek strategi, bisnis dan model berdasarkan implementasi, itu tradisional. Kalau yang Lean, bisnis model berdasarkan hipotesa. Kalau aspek proses produk baru, yang tradisional menyiapkan penawaran ke pasar langkah demi langkah. Kalau yang Lean, keluar dari gedung, kantor, dan menguji hipotesis langsung. Aspek organisasi, karyawan yang dipekerjakan berdasarkan pengalaman dan kemampuan. Itu yang tradisional. Kalau yang Lean, agile development terms yang dipekerjakan berdasarkan kecepatan belajar dan kreativitas. Aspek laporan finansial. Tradisional, angka data akuntansi, cash flow statement, dan income statement. Learn, metrik keuangan, penilaian customer, kepercayaan customer. Aspek kegagalan diatasi dengan memecat karyawan dan mencari pengganti baru, itu yang tradisional. Kalau yang Learn diatasi dengan mengganti cara kerja dan mencari solusi lain terhadap subjek. Aspek kecepatan, agak lambat, data harus lengkap semua, itu yang tradisional. Bila yang Learn, sangat cepat asalkan data sudah cukup. Selanjutnya adalah hipotesis startup. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis asosiatif. Dari ketiga hipotesis ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah. Yang kedua, hipotesis harus dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, hipotesis menyatakan variasi nilai. Yang keempat, hipotesis harus bebas nilai. Yang kelima, hipotesis harus dapat Selanjutnya adalah langkah-langkah taktis untuk menghasilkan produk yang siap dipasarkan, yaitu menetapkan produk yang berkualitas yang akan dipasarkan, menetapkan pada kelayakan produk tersebut, analisis kelayakan finansial, menentukan tempat kita akan memasarkan produk tersebut, analisis persaingan, melakukan metode pengujian terhadap MPV. Selanjutnya ada MPV. MPV adalah sebuah istilah untuk standar minimum dari kelayakan produk dan inovasi. Dengan kata lain, MPV adalah sebuah produk yang hanya memiliki fitur-fitur penting utama yang memenuhi kebutuhan dasar dari target pasar yang dituju namun tetap memiliki nilai guna tinggi. Selanjutnya ada manfaat dari MPV, yaitu mampu menguji hipotesis produk yang dengan sumber daya minimal, mempercepat pembelajaran, mengurangi waktu produksi menjadi lebih efisien, dapat memberikan produk ke pelanggan secepat mungkin, dapat menjadi acuan dasar untuk produk lain, dapat menciptakan standar kualitas produk itu sendiri, membangun brand dengan cepat dan efektif. Selanjutnya ada bentuknya. Dalam pembentukan MPV terdiri dari 3 bagian strategi, yaitu asumsi keyakinan yang paling krisis, pernyataan hipotesisnya, brainstorm a series of potential MPV. Berikutnya adalah penilaian. Terdapat pada MPV scoring card lompatan paling kritis dari asumsi keyakinan, yaitu pertama, adanya tempat peningkatan sosmed yang kita buat. Kedua, melakukan partner seperti layanan delivery yang kita buat dalam perusahaan. Ketiga, melakukan survei terhadap kepuasan konsumen dalam pembentukan harga yang dibuat oleh pembentuk produk. Keempat, adanya layanan e-commerce. Terakhir, melakukan penilaian terhadap produk yang kita beli di pemasok maupun pengelolaan sendiri dengan tingkat kepuasan konsumen. Strategi dan taktik pemasaran yang efektif dan terjangkau untuk startup.
Strategi pemasaran bisnis merupakan langkah-langkah kreatif yang berkesinambungan yang diupayakan oleh sebuah pihak perusahaan guna mencapai target marketing terbaik dalam rangka mewujudkan kepuasan konsumen secara maksimal. Strategi pemasaran sangat penting diupayakan untuk mencegah penurunan jumlah konsumen serta jatuhnya daya saing produk bisnis di pasaran. Strategi yang diharapkan adalah cara-cara baru yang lebih diminati oleh para konsumen, membuat konsumen merasa lebih nyaman, mudah untuk mendapatkan produk bisnis yang kita pasarkan. Di samping itu, kualitas yang memadai dari sebuah produk bisnis juga menjadi salah satu poin penting bagi berlangsungnya sebuah strategi pemasaran yang baik. 10 strategi pemasaran produk efektif. Yang pertama, kenali pelanggan dengan baik. Yang kedua, melakukan promosi yang tepat. Yang ketiga, bangun tempat usaha yang strategis. Yang keempat, membuat anggaran sistematis. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang keenam, buatlah toko online sendiri. Yang ketujuh, memiliki media sosial perusahaan. Yang ke-8, aktifkan email marketing. Yang ke-9, menjalankan bisnis sistem dropship. Yang ke-10, meminta bantuan jasa influencer. Selanjutnya, mengendalikan dan menghadapi situasi krisis yang dihadapi bisnis startup. Ajuan untuk menghadapi situs krisis dalam keuangan perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan prioritas. Yang kedua, merancang rencana keuangan perusahaan. Yang ketiga, melakukan identifikasi masalah. Yang keempat, mengesampingkan keinginan pribadi. Yang kelima, yang terakhir, mengamati perkembangan perusahaan. Tahapan untuk jadi pendorong pengacu dalam menghadapi krisisnya dalam bisnis startup. Ada 3, yaitu yang pertama itu strategi, yang kedua hypergrowth, yang ketiga adalah krisis. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.